Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang final project akhir kami, yaitu kami memiliki studi kasus Pawon Kue Surabaya. Kelompok kami yaitu ada Haidar Maulidi Firmansyah, saya Salsabil Hernawan, rekan saya Muhammad Usama Zaki, dan rekan saya selanjutnya Fadia Aulia Hafsah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fadia. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari studi kasus kami, yaitu Pawon Kue Surabaya. Nah, Pawon Kue Surabaya ini adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi kue dan oleh-oleh khas Surabaya. Usaha ini didirikan pada tahun 2005 oleh Ibu Hoirul Mahmudua di kota Surabaya. Nah, pada awalnya Pawon Kue ini hanya memproduksi kue rumahan untuk kebutuhan lokal. Namun, berjalannya waktu, Pawon Kue Surabaya memiliki produk unggulan seperti almond crispy dan sagu keju yang semakin dikenal luas di masyarakat. Keunggulan bawang kue ini terletak pada bahan baku yang berkualitas dan resep otentik yang diwariskan turun-temurun. Bawang kue ini menghadapi kendala operasional akibat tidak terintegrasinya proses pembelian, produksi, dan penjualan. Proses pembelian bahan baku masih dilakukan secara manual, sehingga pencatatan stok seringkali tidak akurat. Hal ini akan berdampak pada gangguan jadwal produksi dan pengiriman produk. Selain itu, pengelolaan penjualan yang terpisah dari produksi menyebabkan keterlambatan pengiriman dan kesulitan untuk memantau ketersediaan produk yang sudah jadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan pembelian, produksi, dan penjualan. Sistem ini akan bertujuan meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan stok dan mempercepat pengiriman produk kepada pelanggan. Baik, selanjutnya akan saya lanjut. Yang kedua ada proses bisnis. Proses bisnis di kue dimulai dengan pengadaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi kue, yaitu seperti tepung, margarin, gula, keju, dan bahan lainnya. Dipesan berdasarkan estimasi kebutuhan dan permintaan yang diperoleh dari analisis penjualan. Proses ini melibatkan koordinasi antara bagian pembelian dan pihak pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi jadwal produksi yang telah direncanakan. Tahap pertama adalah penerimaan barang dan pemeriksaan kualitas. Yang kedua yaitu jika bahan baku memenuhi persyaratan, bahan tersebut akan disimpan dengan aman di tempat penyimpanan yang sesuai. Namun jika bahan baku tidak memenuhi standar kualitas, bahan tersebut akan dikembalikan kepada pemasok dan pemesanan ulang akan segera dilakukan. Setelah bahan baku lolos pemeriksaan kualitas, tahap berikutnya yaitu pencampuran bahan baku sesuai dengan resep yang ditentukan untuk membuat adonan. Proses ini bergantung pada ketelitian. Setelah adonan tercampur dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah pemanggangan. Selama proses pemanggangan, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa produk tidak mengalami kerusakan atau ketidaksempurnaan. Setelah pemanggangan selesai, produk akan melalui tahap pengecekan kualitas untuk memastikan bahwa produk jadi memenuhi standar yang ditetapkan. Baik, setelah proses akan dilanjutkan ke tahap pendinginan. Pendinginan ini bertujuan supaya produk itu tidak rusak. Namun jika produk tidak memenuhi standar kualitas, proses kembali ke tahap pencampuran bahan baku atau bahkan pemanggangan untuk perbaikan lebih lanjut. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Lalu di pengemasan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek estetika untuk memastikan pengemasan ini menarik bagi konsumen. Selanjutnya, proses ini juga melibatkan pemantauan stok untuk memastikan produk itu tersedia atau tidak pada jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Setelah pengemasan selesai, produk siap dikirimkan kepada pelanggan atau end user. Proses pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman yang dapat dipercaya untuk memastikan produk itu sampai ke konsumen dalam kondisi yang baik dan tepat waktu. Proses produksi paun kue berakhir dengan pengiriman produk kepada pelanggan. Berikut ini flowchart proses bisnis paun kue, yaitu terdiri dari yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya ada pemecahan masalah dilanjutkan oleh teman saya, Usama. Oke, selanjutnya pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah ketidakterintegrasiannya proses pembelian bahan baku, produksi, dan penjualan solusi yang dapat diterapkan adalah mengimplementasikan sistem ERP seperti Odoo yang mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu platform. Sistem ini akan memudahkan penonton real-time, mengoptimalkan perencanaan produksi berdasarkan kebutuhan yang terdata secara otomatis, serta mempermudah pengelolaan, penjualan, dan pengiriman produk. Dengan integrasi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan akibat data yang terpisah, dan mempercepat proses pengiriman. Selanjutnya ada implementasi. Dua, tiga. Oke, yang pertama diimplementasi pemecahan masalah menggunakan dulu. Yang pertama kita listing supplier. Tahapannya yaitu yang pertama kita buka modul kontaks, lalu kita klik new. Setelah itu kita isi detail dari suppliernya, ada identifikasi tipe vendor, apakah orang atau perusahaan, lalu nama vendornya, lalu detail alamat dan lain-lain. Lalu juga kita masukkan logo vendor untuk identifikasi visualnya. Lalu selanjutnya kalau sudah mengisi detail suppliernya, kita kembali ke modul kontak untuk melihat preview kontak secara keseluruhan. Nah, lalu tahapan yang kedua ada buat kategori produk. Di kategori ini dibuat agar dapat memberikan klasifikasi pada kasus pawon kue. Hal ini akan memudahkan untuk membedakan produk yang hanya dapat dibeli, hanya dapat dijual, ataupun dibeli dan dijual. Di sini yang pertama kita pilih modul inventory. Nah, setelah itu pada ribbon configuration, kita pilih menu produk kategoris. Selanjutnya kita klik new. Kita bisa mengatur kategori sesuai keadaan, seperti nama kategorinya, lalu metode penghapusan item. Di sini kita pilih Vivo karena kategori produk ini memiliki masa kadaluarsa. Selanjutnya, Selanjutnya ada buat daftar produk yang dimana
Yang pertama, kita bisa masuk ke dalam modul inventory, lalu pada ribbon produk, pilih menu produk, lalu pilih new untuk menambahkan produk baru. Setelah itu, bisa mengisikan detail produknya. Itu ada nama produk, lalu tipe ketersediaan produk dengan aturan centang, lalu ada produk ini adalah, lalu ada barang fisik yang disimpan dalam inventaris dan dapat dikelola stoknya, ada faktur atau invoice, ada harga beli. Oh, itu untuk menunjukkan produk yang hanya dapat dibeli. Ada juga kategori dari produk. Dan yang terakhir yaitu SKU atau kode unik untuk memudahkan identifikasi produk. Yang selanjutnya, membeli produk ke supplier. Untuk membuat kue, tentunya hal yang perlu dilakukan adalah membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi. Yang pertama yaitu masuk ke modul purchase. Setelah itu, pada ribbon orders, pilih request for quotation, pilih new, isi sesuai kebutuhan. Di sini form untuk mengajukan permintaan penggadaan barang kepada supplier. Ada nama vendor yang dipilih sebagai penyedia barang, lalu nomor referensi permintaan dari vendor, ada nama produk yang akan dipesan, tanggal pemesanan, opsi untuk meminta konfirmasi. Selanjutnya ada klik print RPQ untuk menggenerate RPQ menjadi file PDF. Berikutnya para tinjau RPQ yang sudah digenerate PDF. Jika sudah, statusnya akan auto menjadi RFQ send. Diklik confirm order jika RPQ sudah tepat. Status akan berubah menjadi purchase order. Klik save product jika produk pesanan sudah diterima dan sesuai. Selanjutnya adalah validasi. Terdapat juga opsi print untuk mencetak menjadi ekstensi PDF. Selanjutnya request purchase selesai. Kita bisa klik print berikut previewnya seperti yang ada di gambar. Lalu ada setelah selesai pengajuan permintaan, jangan lupa untuk memproses pembayaran pada ribbon orders. Pilih menu purchase orders. Klik purchase order dengan status waiting bill untuk melanjutkan proses. Create bill untuk memproses billing. Periksa modul invoice, vendors, bills. Jika paid, maka akan terposting di jurnal. Kita juga dapat melihat report dalam bentuk chart. Just in case kita ingin mengetahuinya. Masuk ke modul purchase, reporting purchase. Banyak sekali jenis chart dan filter untuk visualisasi report. Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan produk jual. Di sini kita dapat pergi ke modul sales. Kita pilih menu products pada ribbon products di sini. Lalu kita klik new untuk menambahkan produk baru. Di sini kita dapat mengisi data produk dengan lengkap sesuai kebutuhan. Kita bisa isi nama produk, kategori, tipe, harga beli, harga jual, dan juga kode unik atau SKU. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan karakteristik produk. Baik, selanjutnya kita juga dapat melakukan konfigurasi pada menu sales untuk menyesuaikan pengaturan terkait produk. Di sini digunakan untuk menambahkan rekomendasi produk lain yang berkaitan seperti upsell atau cross-selling agar pelanggan itu dapat melihat penawaran tambahan yang pastinya relevan. Selanjutnya, di bagian ini, sales description itu berisi catatan tambahan yang dapat ditampilkan pada sales order dan invoice, seperti informasi penting atau instruksi khusus terkait produk. Baik, selanjutnya kita move ke menu inventory. Di sini kita dapat memilih rute produk. Pilih buy jika produk dapat dibeli oleh pihak lain, atau manufaktur jika produk diproduksi secara internal. Selanjutnya di bawahnya itu ada tulisan description for receipts. Catatan buat lokasi penyimpanan produk. Misalnya ya gudang X, rak Y, nomor Z. Selanjutnya di bagian logistik itu pihak yang bertanggung jawab untuk menginput data produk ini siapa. Jadi kita ngisikannya itu. Yang di bawahnya ada weight sama volume. Pastinya ini diisi berat dan volume produk, diisi untuk keperluan pengelolaan logistik dan pengiriman.
Selanjutnya di bawahnya ada estimasi waktu pengiriman produk. Bisa kalau misalnya produk ke pelanggan kita mau isi 0 jika produk tersedia langsung tanpa tunggu. Selanjutnya di bawahnya ada buat instruksi tambahan selama pengiriman, kayak penanganan khusus atau catatan penting lainnya. Selanjutnya kita dapat menambah stok melalui menu update quantity. Di sini kita bisa menyesuaikan jumlah stok yang tersedia, lalu klik apply buat menyimpan perubahannya. Nah, di sini jumlah on hand stocks akan otomatis diperbarui. Selanjutnya ada kita move ke orders. Di sini ada registrasi pelanggan. Ini kita tekan customers, lalu klik new buat membuat rekod pelanggan baru. Ini kita bisa isi aja lengkap detail pelanggan. Bisa pilih individual jika pelanggan itu perorangan atau company jika pelanggan kita itu mewakili perusahaan. Nama pelanggannya di sini, lalu nama perusahaannya di bawahnya ini kita isi ini. Alamat pelanggan selanjutnya. Ini kalau NPWP pelanggan untuk keperluan administrasi pajak. Lalu selanjutnya ini untuk posisi atau jabatan pelanggan dalam pekerjaan. Dan selanjutnya bisa diisi nomor telepon atau nomor telepon seluler pelanggan. Di bawahnya juga alamat email pelanggan, website, lalu bisa diganti sapaan kayak Mirs atau lainnya. Lalu di sebelah sini ada tag atau label khusus buat pelanggan, misalnya VIP, member, atau kategori lainnya. Berikut opsi yang ada di menu sales dan purchase. Ini ya tampilannya. Di sales representative atau sub assistant yang bertugas melayani transaksi, lalu ada di bawahnya kesepakatan pembayaran. Misal pembayaran dalam beberapa angsuran atau dalam jangka waktu tertentu, misal mau kredit atau gimana. Selanjutnya ada pajak itu berapa buat transaksi tertentu. Nah, di sebelah sini ada orang yang bertanggung jawab atas transaksi. Selanjutnya juga ada detail kesepakatan pembayaran seperti jadwal atau syarat pembayarannya itu mau apa. Selanjutnya di sebelah sini ada pengingat penerimaan barang buat memastikan barang diterima tepat waktu sama end user. Informasi referensi tambahan ini seperti nomor pesanan atau catatan khusus bisa diisi di sini. Selanjutnya adalah proses pemesanan pada ribbon orders. Bisa kita klik menu orders. Kontak yang telah dibuat dapat dilihat di modul kontak. Nah, ini tadi kontak yang udah aku buat, udah muncul di modul kontak. Untuk selanjutnya adalah proses bisnis menjual barang ke konsumen. Kita pertama pergi ke modul sales. Setelah itu membuat quotation baru, kita klik new. Kita pilih customer-nya siapa. Di sini misalkan Accenture. Terus mereka mau beli produk apa? Di sini mereka membeli sagu keju misalkan. Kuantitasnya berapa banyak? Mereka pesan 12. Nah, di sini kita juga bisa ngecek ketersediaan produk kita dengan ngeklik tombol ini. Nanti muncul available-nya. Ini berarti stok kita on hand sebanyak 140 pieces. Selanjutnya mereka juga pesan almond crispy. Mereka almondnya pesan 12. Kalau udah, kita kirim quotation-nya lewat email. Ini yang nanti bakal disetujui enggaknya oleh pihak Accenture atau pihak pembeli. Kalau misalkan mereka setuju, ACC, kita klik confirm. Jadi statusnya menjadi sales order. Setelah sales order, kita terbitkan invoice, create invoice. Kita bisa memilih ini reguler, DP secara presentasi, DP secara jumlah nilai yang fix atau jumlah uang dengan besaran yang telah ditentukan. Kita create draft invoice. Nah, invoice ini sebenarnya kita bisa akses di invoicing. Di sini akan terlihat, nah ini today, ini draft ya, karena kita belum menerbitkan invoice-nya. Kita klik, kita pilih invoice date-nya tanggal berapa, let's say tanggal segini, payment reference-nya kalau nggak ada kita bisa kosongi, due date ini, payment terusnya kita misalkan immediate itu berarti langsung di hari itu juga. Ini ada sagu keju almond crispy, kalau udah benar, kita confirm. Kalau sudah confirm, statusnya akan jadi posted. Berarti ini sudah terposting di jurnal. Kita bisa send and print kalau misalkan mau di print out ataupun mau dikirim lewat email ke pihak Accenture, atau kita bisa lanjutkan dengan register payment. Ini mau masuk di jurnal apa, kita masuk di jurnal bank, terus ini juga metodenya bisa apa, kita pilih manual. Kalau udah kita create payment.
Nah, ini berarti udah terbayar ya, udah paid. Kita bisa send and print invoice-nya kalau misalkan dibutuhkan atau misalkan diminta oleh pihak si Accenture. Proses bisnis kedua setelah pembayaran selesai adalah pengiriman produk. Kita menuju ke modul inventory. Nah, di sini ada status ya, delivery order, want to process. Kita klik. Di sini ada kontaknya, ada referensinya, schedule date-nya hari ini, source dokumen sama statusnya. Kita klik. Ini udah benar semua. Kalau udah benar, kita validasi. Kita klik validate. Nah, ini udah statusnya udah selesai ya, udah done. Berarti ini udah terkirim, udah selesai. Coba kita cek lagi di inventory apakah udah oke, udah nggak ada zero to process. Jadi produknya udah terkirim. Baik, itulah presentasi yang dapat kelompok kami lakukan implementasi Odoo berdasarkan proses bisnis di Pawon Kue Surabaya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.